Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pakan alami. Jadi pakan alami ialah makanan atau pakan yang berasal dari alam tanpa ada campur tangan dari manusia. Contoh pakan alami itu yaitu larva dan benih ikan atau udang yang mencakup fitoplankton, zooplankton dan bentos. Zooplankton dan bentos merupakan sumber karbohidrat, lemak, dan protein dengan susunan asam amino yang lengkap serta mineral bagi larva atau benih ikan seperti udang-udangan atau hewan akuatik lainnya. Lalu di Indonesia pakan alami ini telah lama pula dimanfaatkan untuk makanan benih ikan, terutama pada ikan hias. Makanan alami tersebut diambil dari alam atau perairan umum. Kandungan gizi pakan alami hidup. Jadi pakan yang berkualitas tentunya mengandung nutrisi yang lengkap dan juga seimbang, di mana nutrisinya ini terdiri dari protein. Protein ini mengandung senyawa organik kompleks yang tersusun atas banyaknya asam amino. Lalu karbohidrat. Karbohidrat ini dia berfungsi sebagai sumber energi. Yang ketiga itu adalah lemak. Lemak ini dia sebagai cadang makanan dan lemak ini membantu si ikan untuk mengapung di air. Lalu selanjutnya adalah vitamin. Vitamin ini sebagai senyawa esensial yang hanya bisa dipenuhi di luar tubuh ikan. Dan yang terakhir adalah mineral, di mana jumlah mineral yang dibutuhkan ini sedikit, namun dia sangat berpengaruh dan sangat diperlukan untuk tubuh ikan. Salah satu pakan alami untuk ikan adalah fitoplankton. Fitoplankton merupakan organisme yang berukuran renik, memiliki getaran yang sangat lemah, bergerak mengikuti arus dan dapat melakukan proses fotosintesis karena memiliki klorofil dalam tubuh. Fitoplankton sebagian besar terdiri dari alga yang bersel tunggal dan berukuran renik. Akan tetapi, beberapa jenis diantaranya ada juga yang suka membentuk seperti koloni. Beberapa fitoplankton yang dapat dikultur untuk pakan alami larva ikan seperti Chlorella, Tetracell michui, Dunaliella alsalina, Artemina, dan Spirulina. Zooplankton. Zooplankton merupakan kelompok organisme planktonik dari kelompok hewani sebagai konsumen tingkat pertama pada ekosistem perairan. Fungsinya sebagai penyalur energi dari fitoplankton sebagai produsen primer. Keberadaannya di perairan dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami ikan-ikan yang terdapat di suatu perairan, sehingga penyediaan data terkait jenis serta kelimpahan zooplankton di perairan sangat diperlukan. Selain berfungsi sebagai penyedia makanan dalam daur energi di perairan, keberadaan zooplankton juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas perairan, sehingga diketahui kondisi perairan pada saat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang infusoria. Infusoria merupakan salah satu makanan alami ikan dan juga berasal dari kelas protozoa. Infusoria ini merupakan kelompok hewan yang bersel tunggal yang mempunyai ukuran sekitar 40-100 nanometer. Pada kelas infusoria ini dikenal sebagai subkelas Giliata. Contohnya seperti Paramecium, Didinium, Colopodon, dan Balatidium. Infusoria ini pada umumnya hidup di air tawar. Dia tidak menyukai sinar matahari sehingga banyak ditemukan di perairan yang teduh dan ditumbuhi tumbuhan air. Dan selanjutnya yaitu Rotifera. Rotifera merupakan salah satu golongan zooplankton yang mulai terpilih dimanfaatkan sebagai pakan alami berbagai larva fauna laut sejak 1960.
beberapa keunggulan yang dimiliki oleh roti Vera yaitu memiliki ukuran sekitar 5 sampai 200 nanometer, berenang lambat sehingga mudah dimangsa larva, mudah dicerna, mudah dikembangbiakan, serta mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi serta dapat diperkaya dengan asam lemak antibiotik. Selain itu, roti Vera berpeluang besar dijadikan biokapsul alami bagi larva karena dapat mentransfer senyawa-senyawa dari lingkungan ke tubuh larva dan mengandung sumber senyawa-senyawa bioaktif penting yang belum banyak dieksplorasikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang cacing sutra atau bernama latin Tubivex species, sering juga disebut sebagai cacing rambut atau cacing darah. Cacing sutra ini merupakan cacing kecil seukuran rambut berwarna kemerahan dengan panjang sekitar 1-3 cm dengan tubuh berwarna merah kecoklatan yang berluas-luas. Cacing ini hidup dengan membentuk koloni di perairan jernih yang kaya bahan organik. Cacing sutra merupakan salah satu alternatif makan alami yang dapat dipilih untuk memberi makan ikan, terutama pada saat fase larva hingga benih ataupun untuk ikan hias karena memiliki kandungan nutrisi yang baik dan cenderung seimbang serta sangat bagus untuk pertumbuhan ikan. Cacing sutra sangat cocok untuk semua jenis ikan untuk menunjang pertumbuhannya. Di dalam tubuh cacing sutra terkandung kira-kira 57 protein dan 13% lemak, yang berarti cacing ini merupakan pakan yang baik untuk ikan, tidak terkecuali ikan yang dipelihara manusia seperti lele atau ikan hias. Cacing sutra dapat ditemukan di alam, tepatnya di tempat subur seperti sungai, kolam, parit, atau selokan yang dialiri limbah pabrik atau limbah peternakan ayam. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai pakan alami ikan, khususnya pada jenis Moina dan Davina. Jadi, pada dasarnya Cladocerans menjadi salah satu organisme yang paling banyak digunakan dalam industri aquacultur. Ikan ini cocok sebagai salah satu sumber pakan hidup karena kelimpahannya toleran terhadap kondisi lingkungan, kualitas gizi, protein yang sangat tinggi mencapai 50%, bobot badan kering. Kemudian penanganan dan ukurannya sesuai untuk pakan larva ikan. Cladocerans telah digunakan sebagai alat yang berhasil untuk memberi makan larva ikan dan lebih disukai untuk dimakan oleh sebagian besar larva ikan di sektor aquacultur. Moina sp sangat cocok untuk memberi makan benih ikan air tawar yang baru menetas karena ikan pada tahap ini mampu menelan mudah Moina sp sebagai makanan awal mereka. Moina sp dapat digunakan sebagai pakan hidup larva ikan pada udang karena kaya akan protein dan nutrisi lain dibandingkan pakan jenis hidup lainnya. Baru-baru ini Moina sp banyak digunakan sebagai pengganti Artemia sp. Penggunaan Artemia sp sebagai pakan hidup sangat mahal untuk seekor perikanan budidaya ikan. Artemia sp juga tidak cocok digunakan untuk sektor perikanan budaya dan pada organisme air tawar karena habitat aslinya adalah dari lingkungan laut. Oleh karena itu, dengan mengganti Artemia sp dengan Moina sp dapat menekan biaya yang tinggi pada petani dan nelayan. Apalagi Moina sp dapat dibudidayakan dalam kondisi lingkungan yang bervariasi dan juga dapat dibudidayakan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah manfaat pakan alami hidup. Jadi, secara umum, pakan ini menyediakan zat gizi, di mana zat gizinya ini akan digunakan sebagai bahan metabolisme untuk menjalankan kehidupan dari ikan tersebut. Lalu, secara umum juga, pakan alami ini dapat juga memperlancarkan pencernaan pada ikan. Dan pakan alami ini juga, dia tidak menurunkan kualitas air pada ikan. Dan yang paling penting untuk pebisnis ataupun semua manusia, harga pakan alami ini tentunya sangat murah karena dibanding dengan pakan buatan, pakan alami ini jauh lebih murah harganya dibanding dengan pakan-pakan yang lain. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara pemberian pakan alami terhadap ikan. Jadi cara pemberian pakan alami terhadap ikan dilihat itu dari ukurannya.
Jika contoh benih ikan, maka diberikan itu fitoplankton, zooplankton. Dan untuk benih ikan yang masih kecil, pakan yang diberikan itu caranya dengan cara menyerapkan secara merata di seluruh permukaan air apabila pakan tersebut berbentuk cairan. Terus jika sudah berukuran agak lebih besar, bisa diberikan ikan-ikan kecil yang bisa juga diberi dan juga bisa diberi pelet, tapi peletnya itu yang berasal dari alami. Terus cara pemberian makannya itu dengan cara disebar di seluruh kolam hingga merata. Adapun kesimpulannya yaitu pakan alami merupakan makanan atau pakan yang berasal dari alam tanpa adanya campur tangan dari manusia. Pakan berkualitas mengandung nutrisi lengkap dan seimbang. Pakan menyediakan zat gizi. Zat gizi tersebut akan digunakan oleh ikan sebagai bahan metabolisme untuk menjalankan kehidupan. Contoh pakan alami seperti fitoplankton, zooplankton, infusoria, rotifa, cacing sutra, moina, dan dafina. Pemberian pakan buatan untuk ikan harus dilakukan dengan benar dan hati-hati agar pertumbuhan ikan dapat berlangsung dengan normal.